Kami rindu menikmati sabda-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita yang menerangi hidup kami ya Tuhan, yang menunjukkan semua jalan-jalan Tuhan yang kami lalui dan yang kami temukan dan yang kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan yang sudah memberkati persekutuan kami hari ini. Jemaat-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa, dengan semangat memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Penyembahan kami tidak pernah sia-sia Bapa di surga, karena berkat-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan untuk hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, dan juga semua jemaat Bethlehem. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu dalam sukacita bersama kami hari ini. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru, masih bisa ya? Kan dulu ya masih luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selalu bersuka cita penuh, bukan setengah, tapi penuh setiap kali saya hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya tahu bahwa kebaikan Tuhanlah yang menjadikan kita semua selalu bisa bersama-sama seperti ini. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, selalu doakan terus Bapak Gembala kita ya, Bapak Pendeta Sinupa Marunduri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak gereja-gereja yang tertolong melalui pelayanan hambanya Bapak Pendeta Sinupa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kerjasama kami di Asosiasi Pendeta Indonesia selalu terjaga dengan baik. Dan itu saya percaya karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, setiap hati kami, sehingga kami selalu bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan di dalam pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Bethlehem yang sangat terberkati oleh Tuhan, di tahun 2023 yang lalu tentunya kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, ya berkat Tuhan, dan semua kita harus mengaminkan itu. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, nyata-nyatanya Tuhan membawa kita masuk di tahun 2024 ini seperti kesaksian Opung tadi, ya kesaksian ibu kita yang sangat luar biasa, dan semuanya kita di sini pasti punya kesaksian masing-masing. Hanya kita Tuhan tahu semuanya, bahwa pergumulan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku itu ada di dalam proses, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Tuhan selalu menyertai di dalam semua proses hidup kita untuk bisa terus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan karena itu ya kita menunjukkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam peribadahan kita, dan juga di dalam kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, ya. Dan mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1. Saya mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang kesetiaan Tuhan. Ya, kesetiaan Tuhan. Ya, itulah yang menjadi patokan bagi kita untuk melihat lurusnya jalan hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 1, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Nah, ini ya, mari kita simak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah ini menjadi berkat yang besar buat Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, di dalam menjalani
pengharapan yang sudah nyata di dalam Kristus Yesus bagi kita di tahun 2024 ini, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat ini ke-9. Ya, di layar juga tertera. Ya, bisa kita lihat bersama. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu. Sampai kapan? Sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 9, boleh kita sama-sama membaca. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah apa? Adalah setia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa kata-kata, pernyataan dari kalimat-kalimat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, saudara-saudaraku. Sementara di dalam kehidupan di dunia ini tidak susah untuk menemukan orang-orang yang tidak setia. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya, tidak susah untuk menemukan orang-orang yang tidak setia. Tidak susah. Ya, saudara-saudara. Nah, karena itu perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup orang beriman yang terbalik dengan dunia ini. Gitu ya. Terbalik. Kenapa terbalik? Karena sumber kehidupan kita bukan dari dunia ini. Memang kita masih di sini. Amin. Kita masih di sini, tapi sumber kehidupan, kesetiaan, penopang, penuntun, pembimbing, penerang yang mencukupkan bukan dari dunia ini. Itu kalau kita mengimani firman Tuhan. Amin. Ya, bukan kaleng-kaleng. Firman Tuhan itu emang benar-benar terbukti. Hanya tadi seperti kesaksian dari Opung tadi itu harus disertai dengan kesabaran. Amin. Bukan hanya kesabaran, kasih itu panjang sabar. Banyak orang yang sabar, tapi belum tentu panjang sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita, saudara-saudaraku, sebagai orang beriman, kita itu mempunyai standar. Ya, jadi kita bukan orang yang terombang-ambing hidup di dunia ini yang tidak jelas, tidak menentu arah hidupnya. Jangan. Saya tidak percaya hidup saya seperti itu. Di dalam terang Tuhan, apapun keadaan saya, apapun kondisi yang saya hadapi, bagaimanapun penilaian orang lain, seperti apapun masalah yang saya hadapi, baik saya dalam keadaan susah ataupun senang, saya tahu Tuhan tetap mengasihi saya. Amin. Iya, saudara. Dan kebenaran itu harus terpatri, tertancap di dalam hati Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi-situasi yang berubah. Di dunia ini akan berubah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Semuanya. Dulunya pendukung A, ya, sekarang pendukung B. Begitu ya, Saudara. Dulu dielu-elukan, sekarang dihina dan sebagainya. Di dunia ini seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya nama Yesus yang harus ditinggikan selama-lamanya. Amin. Dan tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang sangat luar biasa. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, ya,
menapaki pelayanan mulai dari masa muda. Saya sudah melayani di usia 22 tahun, saudara-saudaraku, ya. Tapi ada darah muda, ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan yang saya lakukan, tapi kebenaran tetap saya pegang. Amin. Itu karena apa? Karena saya tahu Tuhan membentuk hidup saya bukan dari kemampuan saya sendiri. Tidak. Kita hanya perlu membawa kemauan kita. Amin. Apa sih Bapak Ibu Saudaraku yang membawa Yesus sampai ke atas kayu salib itu? Apa yang membawa dia sampai ke atas kayu salib memikul segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara? Satu kata yang sangat luar biasa. Dan itu adalah mukjizat yang terbesar yang bisa bekerja dan akan hidup di dalam setiap orang yang percaya, yaitu kerelaan. Amin. Kerelaan. Itu saudaraku. Itu kata kunci. Ya. Kerelaan itulah yang menjadi standar, ya, menjadi ukuran bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman. Saudara-saudaraku, kerelaan itulah yang menjadi titik simpul bagaimana seseorang bisa diuji adalah orang yang setia atau tidak. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di mana? Di atas kayu salib. Amin. Dan dia berkata dengan kerelaannya dia mencapai apa? Kata-kata apa? Sudah selesai. Kalau dia tidak rela, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak rela hati, dia menolak kehendak Bapa di surga. Saudara-saudaraku, dia tidak akan bisa sampai kepada kata-kata di mana Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Yesus sudah memikul semua hal yang menghalangi saudara dan saya bertemu dengan Tuhan kembali. Kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan, kuasa segala roh-roh jahat di udara, kuasa kegelapan, kelemahan, kedagingan, kekurangan, dan apapun keburukan saudara dan saya, Yesus mengambil alih dan menyatakan di atas kayu salib itu sudah diselesaikan. Amin. Hanya saudara dan saya perlu belajar lebih dalam memahami itu. Itu bukan belum kenyataan, saudara. Itu sudah menjadi real. Yesus Kristus memikul semua kesalahan, dosa, keburukan, kekurangan kita di atas kayu salib itu real. Itu nyata, bukan dongeng. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan cerita palsu, itu nyata. Hanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa mengerti sepenuhnya itu diterapkan dalam kehidupan kita kalau kita terus percaya kepada firman-Nya. Amin. Ya, saudaraku. Karena di dunia ini banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita, sehingga kalau kita tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka disitulah orang menjadi kurang setia. Nampak menjadi kurang setia kepada Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang menegaskan, dan firman Tuhan itulah yang membersihkan, firman Tuhan itulah yang menyucikan hidup kita, pikiran kita, hati nurani kita, memantapkan keyakinan kita bahwa kita fokus percaya walaupun tidak melihat, tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Amin. Karena apa dikatakan tadi? Sebab Tuhan setia. Amin. Saudara dan saya belum tentu selalu setia kepada kehendak Tuhan, karena kita punya banyak kelemahan. Tapi saudaraku, Tuhan tidak menetapkan, Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan diri kita untuk menerima kita sebagai anak-anaknya. Tidak. Tapi Tuhan menerima apa yang sudah dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib, untuk menerima saudara dan saya, karena kita percaya kepada Dia. Kecuali tidak percaya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, kita punya apa tadi, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dalam kehidupan kita ini kita punya apa? Kita punya standar.
Amin. Ya, kita punya standar Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita punya ukuran dalam menjalani kehidupan. Bukan acak Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Kita bukan hidup secara acak mengikuti angin barat, angin timur, angin selatan. Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, itu orang buta, ya kan? Yang tidak tahu di sekelilingnya, yang tidak bisa melihat jauh apa di sekelilingnya. Kita kan bisa melihat. Karena mata hati kita sudah diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita setiap minggu itu menjadi sebuah kerinduan bagi kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Karena kita rindu diterangi terus, dipicu. Bapak Ibu Saudaraku, hati kita distimulir terus, dipancing terus, diangkat terus hati kita, pikiran kita, jiwa kita oleh firman Tuhan, supaya kita tetap fokus kepada pengharapan yang sudah kita mengerti bahwa kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kesaksian ibu kita di depan itu, ya benar itu Bapak Ibu Saudara. Ya, memang di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, hidup di dunia ini, tidak ada janji Tuhan bahwa orang yang setia kepada Tuhan Yesus, dia akan terbebas dari masalah. Di mana ada itu? Tidak ada. Ya kan, salah kalau orang berpikir dia setia kepada Tuhan, maka masalah-masalah dalam hidupnya akan beres semuanya. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Mana ada rasul-rasul seperti itu? Ya kan? Rasul Paulus ini, saudaraku, pasti dia dia menyampaikan kebenaran ini melalui pengalaman dia. Apa pengalamannya? Karena dia adalah orang yang brutal sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, bukan? Ya kan, Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya kan, Saulus, dia adalah seorang pembunuh. Yang dia bunuh bukan orang yang tidak beriman lagi, pengikut Yesus yang dia bunuh Bapak Ibu Saudaraku. Dia yang ingin menghentikan pemberitaan firman Tuhan. Dia ingin menghentikan berita tentang Yesus Kristus. Dia ingin menghentikan tentang pekerjaan Tuhan di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku. Itulah kebrutalan daripada Saulus Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah orang yang paling benci dan dikuasai oleh iri hati, dengki, kemarahan, dan kekerasan. Itulah dia. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dia berkata tadi bahwa, ya saudaraku, sekarang kita sebagai jemaat Tuhan, dia katakan tadi di ayatnya yang keempat itu, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi apa? Ayat 5, jadi kaya. Sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Amin. Apa saudara mengaminkan itu? Ini bukan suatu efek psikologis untuk membuat orang terhibur sesaat sementara. Tidak, ini adalah kebenaran. Amin. Dan ini adalah kebenaran yang absolut. Apa itu? Bahwa di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak berbicara di luar Yesus. Firman Tuhan tidak berbicara di luar Yesus. Di dalam Yesus kamu sudah menjadi kaya. Amin. Siapa di sini yang merasa miskin? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Atau setelah selesai ibadah ini, di dalam gereja merasa kaya, terus kalau sudah keluar ibadah apa? Miskin. Merasa miskin. Bapak Ibu Saudaraku, itu satu hal yang perlu diperbaiki, tidak? Ya. Saya tidak merasa bahwa saya adalah orang miskin, karena memang marga saya Semamora. Saya tidak merasa orang miskin, ya saudaraku, karena saya tidak melihat diri saya pada apa yang mampu saya buat, tidak. Tapi saya melihat diri saya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saya. Amin. Nah saudaraku, ketika kita melihat hal seperti itu dari firman Tuhan, maka kita tidak akan menempatkan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, di bawah kata-kata penilaian daripada manusia. Itu satu kemiskinan
kalau kita menempatkan diri kita menjadi inferior, ya, menempatkan diri kita bahwa kita ini di bawah karena kita mendengarkan penilaian orang lain. Itu satu kerugian, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus menempatkan keyakinan kita, diri kita, karena hidup kita sudah ditebus. Amin. Ya, karena hidup saya sudah ditebus oleh Kristus dan saya berharga di mata Tuhan. Dan apapun, seperti apapun penilaian manusia dalam hidup saya di dunia ini, bukan itu yang menentukan. Saya tetap fokus dengan apa yang saya peroleh di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan dikatakan kamu sudah kaya di dalam Dia. Bagaimana sih orang kaya, Bapak Ibu Saudaraku? Mungkin orang kaya di dunia ini banyak yang bersungut-sungut, ya kan? Banyak yang ngedumel. Orang kaya di dunia ini tidak ada puasnya dia dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara dan saya, kekayaan kita adalah kita selalu siap bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya, saudara-saudara. Karena itu adalah kekayaan di dalam Kristus Yesus yang menjadi jati diri kita. Identitas kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah saya. Amin. Itulah saudara, katakan, itulah saya dan itulah keluarga saya. Tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, apapun yang kami terima dalam hidup ini, kami percaya di dalam Kristus kami sudah menjadi kaya. Sehingga saudara-saudaraku dikatakan tadi, ya, karena itu dikatakan, ya, sesuai dengan ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kesaksian tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus hidup kita, itu telah diteguhkan di antara kita, sehingga kita tahu satu dengan yang lain bahwa kita ini adalah anggota keluarga Allah. Amin. Kita adalah anggota keluarga Allah yang tidak bisa terpisahkan lagi satu dengan yang lain, karena kita sudah diikat, disatukan oleh darah Kristus. Kita sudah disucikan dan kita tidak akan terpisahkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang luar biasa. Sehingga kita selalu rindu untuk menunjukkan kebersamaan kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu adalah merupakan bagian yang menunjukkan bahwa kita ini tahu kita ini adalah orang yang melekat satu dengan yang lain, bukan orang yang jauh, ya, bukan siapa-siapa, tapi kita adalah semuanya anggota keluarga Allah. Kita bersama di sini dan kita juga akan bersama di hadirat Tuhan di dalam surga selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya yang terakhir dikatakan, sampai kapan kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam kebenaran yang sempurna yang sudah kita terima oleh pencurahan darah Yesus Kristus. Ayat 8 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu bukan hanya hari ini, tapi sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kekayaan kita bukan sementara, bukan setengah jalan, bukan setengah main di lapangan. Amin. Tapi sampai finish. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir, garis finish. Membuat cerita yang menunjukkan kesetiaan Tuhan terhadap generasi muda, seperti kesaksian ibu kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak muda harus melihat bahwa orang tua dapat dipercaya. Amin. Dan orang tua setia. Dan tidak ada alasan bagi anak-anak untuk menolak nasihat orang tua, karena orang tua telah menunjukkan mereka adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak tidak punya alasan untuk menolak nasihat orang tuanya, karena orang tuanya telah memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhannya. Itu kekayaan kita yang sangat luar biasa, sehingga generasi muda pun akan tetap mengikut, ya, iman yang sudah kita gariskan, yang telah Tuhan teguhkan di antara kita. Amin. Anak cucu kita
harus dilatih terus menjadi pribadi-pribadi yang setia, menikmati kekayaan di dalam Kristus ini. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti itu perjalanan hidup kita. Ya, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri di tengah jalan. Tidak, seperti orang Israel ingin kembali ke Mesir setelah Tuhan memanggil mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka ingin kembali ke Mesir, ke perbudakan. Saudara-saudaraku, tidak, kita adalah orang yang telah menang, bahkan lebih daripada menang. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sampai Tuhan Yesus datang, kekayaannya akan diperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena terakhir dikatakan di ayatnya yang ke-9, Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus di dalam GBP Bethlehem ini, saudaraku, Tuhan kita adalah apa? Tuhan kita adalah setia. Amin. Saudaraku, kenapa saya harus setia? Karena Tuhan saya setia. Simpel saja. Amin. Ya. Kenapa kita harus hidup mengasihi sebagai saudara seiman? Ya, karena Tuhan kita mengasihi. Kita sudah lebih dahulu menerima kasih daripada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, apa kesimpulan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, saudaraku? Ya, nilai hidup saudara dan saya, ya, nilai hidup saudara dan saya adalah karena diukur dari kerelaan saudara dan saya menghargai kesetiaan Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau manusia itu bisa berubah, dan memang manusia tempatnya perubahan, iya kan, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena manusia tidak sempurna. Satu-satunya yang sempurna, pribadi yang bisa kita ikuti, yang tidak akan mengecewakan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bergantunglah kepada Dia, bergantunglah kepada firman-Nya, bergantunglah kepada bimbingannya, bergantunglah kepada kebenaran pencerahan yang Tuhan bukakan kepada setiap Bapak Ibu Saudaraku, dan kesetiaan saudara untuk terus memahami kebenaran firman Tuhan akan membuat saudara merasakan kekayaan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Amin. Karena kekayaan ini tidak bisa, saudaraku, kita langsung merasakan secara instan. Karena Tuhan ingin mendidik kita menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Amin. Ya, anak kecil yang baru lahir, dia adalah pewaris. Mungkin orang tuanya kaya raya, memiliki segala macam harta benda, ya, tapi dia belum tentu bisa, dia belum bisa bertanggung jawab menggunakan warisannya, karena dia harus bertumbuh lebih dulu. Amin. Sama seperti itu saudara dan saya. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman kita supaya Tuhan mempercayakan kekayaannya untuk kita leluasa merasakan dan menikmatinya. Amin. Siap saudaraku bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman? Ya. Saudaraku, berikan kerelaan hati saudara untuk melayani. Karena orang yang melayanilah yang tahu arti bagaimana berkorban di dalam mengasihi Tuhan dan saudara semua. Yang tidak melayani, masuklah ke dalam pelayanan. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hujan berkat sudah turun. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya kita semua tetap menjaga kesetiaan kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena disitulah jati diri kita. Amin. Disitulah identitas kita. Tanpa itu saudara dan saya bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa diidentifikasi dengan dunia ini. Karena dunia ini punya keinginannya sendiri dan tidak menuju kepada kehendak Tuhan. Tapi saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi keluarga Allah. Kita mempunyai cita-cita. Semua keluarga kita harus maju bersama. Jangan ada yang ketinggalan. Amin. Doakan tadi yang belum diselamatkan supaya Tuhan membuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terus kita semua saling menolong satu dengan yang lain.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapa yang baik. Karena Engkau murah hati ya Tuhan, kami mempunyai standar saat ini, yaitu standar Tuhan, bukan standar kami. Karena kami tidak bisa menetapkan bagaimana taraf hidup kami menjadi bernilai di hadapan Tuhan, tapi Yesus Kristus yang telah berkorban, Dialah yang menetapkan tingkat di mana kami hidup saat ini. Oleh kasih karunia Tuhan, mempunyai segala kekayaan di dalam Kristus Yesus, kami bisa yakin dalam hidup ini bahwa pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu akan terus menjadikan hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati Bapak Gembala di tempat ini, Ibu Gembala, dan juga semua para pengerja dan juga jemaat di GBP Bethlehem ini Tuhan. Tuhan yang menjawab doa-doa mereka semuanya, dan tepat pada waktunya Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu itu semakin berlipat kali ganda di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, salam saudara-saudaraku. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk membawa kita di acara kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya saudara, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman tersebut ya. Terima kasih Pak Gembala.